Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang etika utilitarianisme dalam bisnis. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok saya, ada Ilmi Mukaromah, Devi Purwatiningsi, Indah Dwi Rahmayanti, dan saya sendiri Vira Julia Savitasari, ada Nurrohma Laraswati, Suryaning Tias, dan Ira Rosida. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini ada 8 subbab yang akan kami bahas. Dan yang pertama mengenai definisi dari etika utilitarianisme. Dan yang kedua ada kriteria dan prinsip dari etika utilitarianisme. Dan yang ketiga ada nilai positif dari etika utilitarianisme. Dan yang keempat ada proses dan standar penilaian dari etika utilitarianisme. Dan yang kelima ada keuntungan dan kerugian dari etika utilitarianisme. Dan yang keenam ada kelemahan dari etika utilitarianisme. Dan yang ketujuh ada jalan keluar dari etika utilitarianisme. Dan yang kedelapan ada contoh kasus dari etika utilitarianisme. Yang pertama ada definisi utilitarianisme. Utilitarianisme berasal dari kata utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Menurut aliran ini, prinsip yang harus diutamakan dalam bertindak adalah asas manfaat atau keuntungan. Yang kedua ada kriteria dan prinsip etika utilitarianisme. Terdapat 3 kriteria prinsip etika utilitarianisme menurut Keraf tahun 1998. Yang pertama ada manfaat. Dikatakan manfaat adalah kebijakan atau tindakan yang mendatangkan suatu manfaat atau kegunaan tertentu. Suatu kebijakan dikatakan baik dan tepat secara moral jika kebijakan tersebut mendatangkan manfaat. Yang kedua ada manfaat terbesar. Manfaat terbesar di sini yaitu kebijakan atau tindakan yang mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan dengan alternatif lainnya. Di antara berbagai kebijakan atau tindakan yang sama baiknya, kebijakan atau tindakan yang mendatangkan manfaat terbesar adalah merupakan tindakan yang paling baik. Yang ketiga, ada manfaat terbesar diterima oleh sebanyak mungkin orang. Di antara berbagai kebijakan atau tindakan yang sama-sama mendatangkan manfaat terbesar, kebijakan atau tindakan yang paling baik adalah kebijakan atau tindakan yang bermanfaat bagi lebih banyak orang. Jadi, suatu tindakan dikatakan baik apabila tidak hanya mendatangkan manfaat terbesar, tetapi juga mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. 3. Nilai positif. Yang pertama, rasionalitas. Prinsip moral ini tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku. Mungkin tidak kita pahami dan tidak bisa kita pahami personalitas dan keabsahannya. Yang kedua, kebebasan. Setiap orang dibiarkan bebas untuk mengambil keputusan dan bertindak dengan hanya memberikan kriteria objektif dan rasional. Yang ketiga, universalitas. Mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Yang keempat, proses dan standar penilaian. Pengambilan keputusan dipakai sebagai proses untuk mengambil sebuah keputusan, kebijaksanaan, ataupun bertindak. Yang kedua, standar penilaian sebagai proses untuk mengambil sebuah keputusan, kebijaksanaan, atau untuk bertindak. Untuk selanjutnya, analisis keuntungan dan kerugian. 1. Dalam analisis ini perlu juga diperhatikan bagaimana dan sejauh mana suatu kebijaksanaan dan kegiatan bisnis suatu perusahaan membawa akibat yang menguntungkan dan merugikan bagi kreditor, konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, dan masyarakat luas, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa keuntungan dan kerugian di sini tidak hanya menyangkut aspek finansial, melainkan juga aspek-aspek moral dan kepentingan konsumen, hak karyawan, kepuasan konsumen, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu benefit. Yang menjadi sasaran utama semua perusahaan adalah long-term net benefit. Selanjutnya yaitu kelemahan. 1. Untuk manfaat merupakan konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan praktis akan menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Sebuah tindakan bisnis bisa sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi sekelompok orang, tetapi yang bisa sangat merugikan sekelompok orang yang lain.
Yang kedua yaitu etika utilitarianisme, tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. Yang ketiga yaitu etika utilitarianisme, tidak pernah menganggap serius kemauan baik seseorang. Akibatnya, kendati seseorang punya motivasi yang baik dalam melakukan tindakan tertentu, tetapi ternyata membawa kerugian yang besar bagi banyak orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi lanjutan dari rekan kami yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai kelemahan etika utilitarianisme dalam bisnis. Poin yang pertama ialah variabel yang dinilai tidak semuanya dapat dikualifikasi, karena itu sulit sekali mengukur dan membandingkan keuntungan dan kerugian hanya berdasarkan variabel yang ada. Seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarianisme itu saling bertentangan, maka akan ada kesulitan dalam menentukan prioritas di antara ketiganya. Untuk yang terakhir, etika utilitarianisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Jadi kendati suatu tindakan merugikan bahwa melanggar hak dan kepentingan kelompok kecil tertentu, tapi menguntungkan sebagian besar orang yang terkait, sehingga tindakan itu tetap dinilai baik dan etis. Baik, untuk jalan keluarnya bagaimana? Untuk jalan keluarnya yaitu dalam banyak hal kita perlu menggunakan perasaan atau intuisi moral kita untuk mempertimbangkan secara jujur apakah tindakan yang kita ambil itu yang memenuhi kriteria etika utilitarianisme ini sesuai dengan yang di atas atau memang manusiawi atau tidak. Yang kedua ialah pendekatan dan komunikasi pribadi akan merupakan sebuah langkah yang punya nilai moral tersendiri. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Contoh kasus, PT Freeport Indonesia atau PT FI merupakan perusahaan afiliasi dan Freeport MC Mahran, Cooper, dan Gold Inc. PT FI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beberapa pelanggaran yang dilakukan Freeport diantaranya: yang pertama, biaya CSR kepada sedikit rakyat Papua yang digembar-gemborkan. Itu pun tidak seberapa, karena tidak mencapai 1% keuntungan bersih dari PT FI. Yang kedua, pekerja di Indonesia mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan di negara lain dengan level pekerjaan yang sama. Kebijakan dengan memberikan diskresi luar biasa kepada PT FI, privilege berlebihan, ternyata sia-sia. Berkali-kali perjanjian kontrak karya dengan PT FI diperpanjang, kendati bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Minerba. Alasan yang dikemukakan hanya klasik, yaitu untuk menambah kocek negara. Padahal tidak terbukti secara signifikan sumbangan PT FI benar-benar untuk negara. Kalimat yang lebih tepat sebetulnya sumbangan Freeport untuk negara Amerika, bukan Indonesia. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa PT Freeport telah melanggar etika utilitarianisme karena perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Menurut teori utilitas. Kesimpulannya, berdasarkan teori etika utilitarianisme, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam rangka pemikiran utilitarianisme, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam rangka pemikiran utilitarianisme, kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah the greatest happiness of the greatest number one, sebagian terbesar dari jumlah orang yang terbesar.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun ucapan, kami minta maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.